Perkenalkan, nama saya Desti Hutapea. Di sini saya berperan sebagai siswa SMP yang bernama Desti. Hai, saya Intan Agnisha Putri Purba. Saya berperan sebagai ibu dari Cilia dan Desti. Hai, perkenalkan nama saya Andi Jupiter Sinaga. Saya berperan sebagai ayah. Halo, saya Hantina. Saya berperan sebagai guru BK. Halo, saya Yura Citra berperan sebagai kakak yang bernama Lia. Selamat menyaksikan. Selamat datang di SMP Negeri 1 Batang Kuis, tepatnya di 96. Pembelajaran setiap pagi diawali dengan memberi salam dan juga tidak lupa untuk berdoa. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan setiap harinya di SMP Negeri 1 Batang Kuis. Setelah itu, setiap guru wajib harus mengecek kehadiran setiap siswa dan memberikan materi pelajaran sesuai dengan jadwalnya. Tetapi di dalam proses pembelajaran terjadi, wali kelas melihat salah satu siswa yang bernama Desti akhir-akhir ini terlihat lesu dan malas, bahkan tertidur di kelas saat jam pelajaran. Sehingga wali kelas tersebut menanyakan kepada siswanya yang terjadi, dan ternyata hampir setiap hari Desti seperti itu. Kebetulan pada saat itu ada rapat guru, sehingga wali kelas tersebut memberikan tugas kelompok kepada siswa tersebut dan meninggalkan kelas tersebut. Terlihat bahwa semua siswa aktif dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan, tetapi Desti malah tertidur di kelas. Tetapi tanggapan Desti sangatlah tidak baik dan menghiraukan himbauan dari teman tersebut dan melanjutkan untuk tidur kembali. Setelah siap rapat guru, wali kelas tersebut melihat Desti yang sedang termenung di bawah pohon dan segera menghampirinya. Setelah itu, wali kelas tersebut langsung duduk di sebelah Desti dan menanyakan kabar Desti, apa kegiatannya dan kenapa bisa termenung. Tetapi Desti tidak memberikan jawaban yang membuat hati guru tersebut merasa senang, seakan-akan menyembunyikan sebuah masalah. Karena tidak mendapatkan jawaban, guru tersebut langsung pergi dan meninggalkan Desti sendirian. Tetapi perasaan wali kelas tersebut tetap khawatir terhadap keadaan Desti dan segera menghubungi Ibu Vina untuk menindaklanjuti Desti. Kamu Desti yang dari kelas 98 itu ya? Ya, betul Ibu. Kalau boleh tahu nih, kenapa bajunya pakai baju kayak gini? Bu, itu saya panitia untuk persiapan hari guru Ibu. Jadi bajunya seperti ini disarankan Ibu. Oh, begitu. Kamu ada masalah nggak, Des? Di kelas atau di rumah? Ada masalah apa Ibu? Enggak, Bu. Ayo, nggak apa-apa, jujur aja cerita ke ibu tentang permasalahan kamu. Jujur aja, nggak apa-apa kok.
Sebenarnya kan Ibu, saya ada masalah dengan kakak saya Bu. Kakak saya kasar Ibu, dia suka memaki saya, dia juga mau marah-marah Bu, nggak jelas. Saya juga capek Bu di rumah, dia sering marah nggak beralasan gitu Bu. Loh, bertengkar kenapa? Orang tua kalian di mana? Saya nggak tahu Bu, tapi kakak saya itu sering marah-marah gitu Bu. Orang tua saya sebenarnya saya masih punya orang tua lengkap Bu, tapi mama bapak saya udah pisah ranjang Ibu. Mama saya tinggal di sana, bapak saya tinggal di sana. Terus kakak saya juga sering marah-marah Ibu. Dia bilang gara-gara kau mama bapak makanya pisah, gara-gara kau semua sumber masalah gitu Bu. Saya nggak tahu saya salah di mana Bu. Tapi kakak saya itu sering marah-marah, kadang mukul saya Ibu. Saya capek Ibu, saya capek. Ibu sabar ya, setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Bagaimana kalau kita telepon kakak kamu dan kita sama-sama selesaikan masalahnya di sekolah? Saya membantu kamu menyelesaikan masalah kamu dengan kakak kamu. Saya takut Ibu, karena kemarin juga saya ngasih tahu kelakuan dia ke bibi saya, tapi dia malah makin ngamuk Bu. Tapi kalau Ibu memang mau ngobrol dengan kakak saya bisa ngasih nomor teleponnya kakak saya Ibu. Tapi jangan bilang saya yang kasih Bu, dia orangnya kasar Ibu, saya takut Bu. Iya nggak apa-apa, nanti saya yang hubungi kakak kamu dan saya nggak akan kasih tahu ke kakak kamu kalau kamu yang memberikan nomor handphone dia ke saya. Nanti saya coba hubungin dia dan kita sama-sama membicarakan tentang permasalahan kalian ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ibu. Kamu lihat kakaknya Desti ya? Iya. Kamu dari mana nih? Kok rapih banget? Dari kampus. Oh begitu ya. Terima kasih ya kamu sudah menyempatkan untuk datang ke sekolah adik kamu memenuhi panggilan saya. Ya tidak apa-apa Bu. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu manggil saya? Jadi gini. Saya ingin sharing lah sama kamu tentang adik kamu Desti. Jadi si Desti ini tuh di kelas sering terlihat murung, dia sering menyendiri. Misalnya di jam pelajaran juga dia nggak pernah gitu ikut gabung sama teman-temannya ke kantin gitu. Jadi saya ingin bertanya lah sama kamu, apakah mungkin kalian di rumah ada masalah atau apa gitu? Karena kalau saya tanyakan sama teman-temannya di kelas, mereka nggak ada masalah apa-apa sama Desti, cuma dianya aja yang menarik diri dari teman-temannya. Enggak kok Bu, kami ada masalah kok. Kamu yakin kalian nggak ada masalah apa-apa? Karena ini kan juga menyangkut mentalnya adik kamu. Emang kamu nggak kasihan kalau misalnya adik kamu kenapa-napa? Misalnya dia mengalami kesehatan mental yang terganggu atau apa gitu, nggak apa-apa, cerita aja ke saya apa permasalahan kalian. Mungkin setelah kamu bercerita sama saya bisa membantu kalian menyelesaikan masalah kalian. Jadi begini Bu, kami ada sedikit masalah dalam keluarga. Masalahnya yaitu orang tua kami berpisah rumah dan saya tinggal sama adik saya berdua. Saya merasa adik saya penyebab dari berpisahnya orang tua kami. Makanya itu yang membuat kami sering cekcok. Jadi seperti itu Mas permasalahannya. Menurut kamu kenapa kamu bisa berpikir seperti itu tentang adik kamu? Yang menurut saya karena emang dia orang tua kami berpisah. Emang kamu ada buktinya sehingga kamu bisa berpikir seperti itu kepada adik kamu? Nah, cuma dia yang tinggal sama orang tua saya sebelum orang tua kami berpisah. Dan semenjak saya kuliah, saya ngekos dan jarang pulang. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya di sini tuh hanya salah paham ya, karena pertemuan kalian juga
juga terbatas sehingga terjadi salah paham lah antara kamu sama adik kamu, karena perpisahan orang tua kalian ini terjadi ketika kamu tidak ada di rumah. Jadi kamu berpikir kalau perpisahan orang tua kamu itu disebabkan oleh si adik kamu ini. Kalau begitu bagaimana kalau kita panggil Destinya ke sini dan kita selesaikan sama-sama permasalahannya? Baik, Bu. Di sini udah ada Lia, kakaknya Desti dan juga Desti. Jadi sebenarnya saya sudah mendengar cerita dari kedua belah pihak. Saya sebelumnya sudah mendengarkan cerita dari Desti dan barusan juga saya sudah bercerita dengan Lia. Jadi saya menyimpulkan bahwa sebenarnya permasalahan kalian di sini itu hanya salah paham, hanya miskomunikasi karena Lia yang tidak tinggal serumah dengan orang tua, terus ada kejadian perpecahan antara keluarga kalian, terus juga Desti yang nggak pernah cerita ke Lia tentang apa-apa kejadian yang ada di rumah, sehingga terjadilah miskomunikasi, salah paham antara kalian kakak beradik. Kalau begitu, sekarang kalian saling mengaku salah dan saling bermaaf-maafan saja ya. Oke, Dek, maaf ya kakak udah kesal sama kamu. Artinya dia. Ya kak, aku pun salah kak. Aku nggak terbuka sama kakak. Aku nggak cerita sama kakak semuanya kak. Aku juga minta maaf ya kak. Kakak jangan marah-marah lagi sama aku ya kak. Aku salah ya kak. Jangan marah-marah lagi ya kak. Aku takut kak kalau kakak marah-marah. Ya maaf kakak ya, dia seharusnya nanya sama mama. Iya kak. Kesalahan antara dua anak tadi sudah selesai. Kayaknya saya harus menelpon kedua orang tua mereka juga untuk membicarakan tentang permasalahan mereka ini ya. Ini benar bapaknya Desti dan ini ibunya Desti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada bapak dan juga ibu sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sekolah anak kita ini di tengah kesibukannya, mungkin ada yang bekerja. Makasih ya Pak, Bu. Iya kak, saya santai aja kok. Ya, sama juga. Saya juga, Bu. Saya santai-santai aja, Bapak. Oke Pak, Bu, jadi tujuan saya memanggil Bapak dan juga Ibu ke sini adalah karena sebelumnya saya melihat anak kita Desti sering terlihat murung dan menyendiri di kelasnya, Bu. Terus saya mencoba memanggil Desti ke ruangan BK untuk saya konseling, untuk saya tanyakan apa permasalahan anak kita tersebut, dan dia sudah bercerita. Terus saya juga memanggil Lia, anak pertama kalian, kakaknya Desti, untuk juga bertanya apa permasalahannya, dan udah mereka sama-sama sudah berbaikan, sudah menyelesaikan permasalahannya di ruangan ini bersama saya pada saat itu, Ibu, Bapak, dan sekarang saya giliran memanggil Bapak dan juga Ibu. Jadi sebenarnya permasalahan antara Bapak dan Ibu ini tuh apa, Bu? Pak, karena dampaknya itu besar bagi kesehatan mental anak kita Desti, dan juga mungkin bisa mengganggu perkuliahannya si kakak juga, Lia.
Jadi Bu, permasalahannya waktu itu saya melihat suami saya berjalan berdua dengan perempuan yang di mana perempuan tersebut itulah teman saya. Jadi seperti itulah Bu permasalahan yang ada di keluarga kami. Apakah benar seperti itu Pak kejadiannya? Oh, yang waktu itu ternyata salah paham itu kau di. Sebenarnya waktu itu Bapak mau belikan kado buat kau. Bapak nggak tahu apa kesukaanmu. Terus Bapak ajak teman cewekmu. Bapak naik mobil bareng sama dia. Tiba-tiba Bapak pulang sore kau udah minggat marah-marah sama Bapak. Makanya kita bertengkar di saku makan jadinya. Jadi itu ternyata permasalahannya Dek. Aduh. Bapak juga salah Pak. Kenapa Bapak mengajak perempuan lain? Walaupun itu adalah temannya Ibu, tapi kan sebaiknya Bapak misalnya mengajak anak-anak. Apakah itu si Desti atau si Lia mungkin, sehingga tidak terjadi salah paham dengan Ibu. Nah, jadi gini Bu, jadi gini Dek. Kemarin itu Abang mau ngajak anak kita, iya sama Desti, ikut mau beli kado kan. Tapi dia ini sibuk sama kuliahnya, tugas-tugas dia banyak sekali katanya gitu. Dan juga tau lah Dek kan gimana anak kita si Desti, kompor-kompor gas, dia tuh gak bisa jaga rahasia. Jadi ya udahlah, Bapak inisiatif aja untuk ajak teman kamu, dan juga temannya juga udah nikah kok Bu, udah nikah. Bahkan saya juga sudah hubungi suaminya juga dan setuju juga gitu. Beda mungkin salah paham aja gitu. Ya udah lagi Abang minta maaf sama dia. Balik lagi kita pulang dulu ya, supaya ini demi kebaikan anak-anak kita juga. Yaudah Bang, kalau gitu Adik juga minta maaf ya. Terima kasih Adik. Wah, syukurlah Bapak dan juga Ibu bisa menyelesaikan permasalahannya yang ternyata hanya salah paham. Semoga hubungan antara Bapak dan Ibu kedepannya semakin lebih baik lagi dan tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Demi kebaikan anak-anak kita juga. Jadi mana kadonya Pak? Kadonya ada di rumah, nanti datang aja ya Adik ya. Iya Pak.